Kisah orang kudus hari ini tanggal 17 November adalah Santo Gregorius dari Tours. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya hidupin loncengnya. Selamat menonton channel Pak Aman. Dadah! Santo Gregorius dari Tours adalah seorang uskup di Tours, Prancis pada abad ke-6. Ia juga adalah seorang penulis dan sejarawan. Dengan berbagai usahanya, ia berhasil mengembangkan kota itu menjadi salah satu pusat kekristenan di Prancis Tengah. Lahir di Auvergne, Prancis pada tahun 540 dari keluarga campuran Prancis Romawi yang cukup terpandang dalam masyarakat dan gereja. Nama kecilnya adalah Georgius Florentius. Nama Gregorius dikenakannya sebagai kenangan akan seorang leluhur dari pihak ibunya yang menjadi uskup di Langers. Sepeninggal Eupronius, saudara sepupunya pada tahun 573, Gregorius menggantikan dia sebagai uskup kota Tours. Ia juga menulis sebuah buku bagi para rohaniwan tentang dasar-dasar astronomi. Bukunya ini menolong mereka dalam mengatur waktu, terutama dalam kaitan dengan kewajiban-kewajiban membaca dan berdoa pada malam hari. Gaya penulisannya sangat sederhana. Ia dengan tangkas menghindari uraian-uraian yang fantastis yang menandai hampir semua karya ilmu pengetahuan pada masa itu. Ia juga menulis tentang riwayat hidup Santo Martinus dari Tours dan Santo Julianus dari Brioude yang hidup pada abad ketiga dan menyusun riwayat hidup dari para orang kudus dan martir dari Prancis. Karyanya yang terbesar ialah 10 buku sejarah bangsa Prancis. 2 buku pertama berkenaan dengan peristiwa-peristiwa dari penciptaan sampai tahun 511. Buku ketiga dan keempat menguraikan secara tangkas sejarah kerajaan Frank sampai tahun 573. Sedangkan 6 buku berikutnya merupakan suatu kumpulan kronik tentang peristiwa-peristiwa dari tahun 573 sampai tahun di mana Gregorius menjadi uskup sampai tahun 591. Uskup Gregorius lebih menonjol sebagai seorang pencerita dengan gaya bahasa yang hidup daripada seorang sejarawan objektif. Ia memberikan suatu gambaran yang hidup tentang keadaan suatu masyarakat dengan lebih memberi tekanan kuat pada hal-hal yang menakjubkan dari suatu peristiwa yang diuraikannya. Kemampuannya yang paling menonjol terlihat di dalam kemampuan melukiskan perangai tokoh-tokoh yang berperan di dalam suatu peristiwa. Kisahnya tentang peristiwa permandian Raja Clovis dan pengikut-pengikutnya pada tahun 496 adalah sebuah cerita klasik yang sangat menarik. Tokoh-tokoh dinasti Meroving dari Pransia seperti Clotaire pertama, Chilperic pertama, Guthrum, Ratu Fredegonde, dan anggota-anggota lainnya digambarkan dengan begitu hidup, dibarengi suatu pemahaman yang tinggi. Seperti sejarawan-sejarawan lainnya, cerita-cerita mempunyai akurasi dan daya tarik yang tinggi seolah-olah dia sendiri mengalaminya. Buku sejarah bangsa Prancis yang ditulisnya dipakai oleh Santo Bede, Paul Deacon, dan sejarawan lainnya dari abad ke-7 dan ke-8. Buku itu mempunyai nilai sejarah yang tinggi sebagai suatu informasi primer tentang zaman Meroving dari sejarah Prancis. Tanpa buku itu, asal-usul monarki itu tak dikenal oleh ahli-ahli zaman sekarang.